menyebut isu pemakzulan Gibran sebagai hiruk-pikuk tak bermakna dan tanpa substansi. Sekjen Gibranku membuat analogi echo chamber, namun logika yang dipakainya justru dipatahkan Rocky dengan tajam. Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Ada sebuah ruangan yang disebut dengan anechoic chamber. Ruangan ini dirancang untuk bisa menerima dan juga menyerap suara serta gelombang elektromagnetik. Saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa, khususnya generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini, sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu. Sekjen Gibranku mengklaim Gibran telah sah secara legal sebagai wakil presiden, lalu mempertanyakan alasan dibalik wacana pemakzulan. Rocky Gerung pun menjelaskan bahwa legalitas tidak serta-merta menghapus masalah etik dan moral yang menyertainya. Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Itu jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi beda dengan legality. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemakzulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Ketika Sekjen Gibranku menyebut isu pemakzulan Gibran mengganggu stabilitas politik dan menilai ada isu yang lebih penting seperti tambang nikel di Raja Ampat, Rocky Gerung balikan logika Sekjen Gibranku dengan cara berkelas. Kenapa tidak coba kita angkat tema-tema lain yang lebih strategik? Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang ada soal Raja Ampat. Maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Oke. Sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Saya ikuti logikamu. Sekarang ada suara Raja Ampat, kan itu tinggalkan. Nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang sebelum ada Raja Ampat, berguna nggak dia? Ya berguna karena nggak ada Raja Ampat kan. Ya logiknya begitu. Cara membaca persoalan tuh begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Saat Sekjen Gibranku meminta agar bangsa ini dititipkan kepada generasi muda, Rocky Gerung menyindir tajam. PSI saja yang katanya partai anak muda, tapi isinya malah orang tua semua. Kami sebagai representasi generasi muda mendorong agar ada pergeseran atau regenerasi tongkat estafet kepemimpinan dalam hal ini anak muda. Jadi ketika Mas Gibran muncul ke dalam panggung politik nasional, tentu kami sebagai generasi muda yang percaya bahwa bangsa ini harus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tanah air. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya.
Mengaku terlibat dalam berdirinya PSI, dari mengajar hingga menulis jurnal. Roky Gerung menanyai Sekjen Gibranku, apakah ia pernah membaca jurnal tulisannya. Jawaban sang Sekjen justru membuat Roky tercengang, sekaligus tertawa kecil. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi, bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Pangeran Mangkubumi yang mengaku sebagai Sekjen Gibranku disindir langsung oleh Roky Gerung. Saya justru lebih kenal Gibran ketimbang Anda. Saat Aiman meminta bocoran soal Gibran, Roky menjawab singkat, tidak, itu informasi mahal. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya, informasi mahal sekarang. Roky Gerung menguji wawasan Sekjen Gibranku dengan pertanyaan seputar isu-isu terkini. Tak mampu menjawab, Roky menyimpulkan Gibran butuh orang cerdas. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Recent issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu, Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang recent issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Menyepelekan tuntutan para purnawirawan TNI dengan menyebutnya kosong substansi, Sekjen Gibranku malah terkena bumerang ketika Roky Gerung sebutkan hal ini. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong. Tanpa substansi? Tanpa substansi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan?